Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Seidina Alatas dengan NIM 210404502036. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah Teori BK Karir. Di sini saya akan membahas mengenai materi pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, langsung saja kita membahas materi mengenai karir setelah lulus SMK. Setelah lulus dari SMK, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir diantaranya. Yang pertama, memasuki dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga. Lulusan SMK dengan keahlian atau keterampilannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil tingkat menengah di dunia kerja atau dunia industri. Meskipun demikian, lulusan SMK bisa langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik D3, D4, atau S1 dengan program studi ideal sesuai dengan program keahlian pilihan waktu di SMK. Pilihan memasuki dunia kerja dan dunia industri. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan membanggakan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya bekerja tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan, terdapat berbagai macam pekerjaan yang menyerap waktu, pikiran, dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak balas karya atau penghasilan. Akan tetapi, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta, atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Tuhan. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama, mencari lowongan kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan. Yang pertama, mendaftar diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Kemudian yang kedua, membaca koran atau majalah yang membuat lowongan kerja. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Dan yang keempat, rajin mengunjungi pusat-pusat perkontrakan dan pameran bursa kerja. Yang kelima, bergaul dengan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Dan yang keenam, menetapkan rasa percaya diri. Nah, kemudian mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi tersebut. Biasanya, yang pertama, seleksi administrasi. Merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya, persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup. Kemudian, seleksi akademis merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya, seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Kemudian, psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan, dan ketelitian kerja siap kerja. Kemudian, tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Kemudian, seleksi kesehatan atau tes fisik. Tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja
dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Selanjutnya, pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apabila saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua. Yang pertama, perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Kemudian perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Kemudian, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada perguruan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana atau profesional atau diploma dan sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi yang paling beragam, mulai dari ilmu ekstra sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana, profesional diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis, misalnya Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, misalnya sekolah tinggi manajemen informatika komputer, sekolah tinggi akuntansi, dan sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya akademi bahasa, akademi sekretaris, akademi perawat, dan sebagainya. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya politeknik elektro, politeknik manufaktur, dan sebagainya. Kemudian sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, kemampuan, dan tes atau ujian saring masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa.
Biasanya perguruan tinggi akan mengirim undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dan persyaratan tertentu antara lain siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10 atau tergantung dari perguruan tingginya. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian, pilihan memasuki kehidupan keluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia muda belia, berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda lelaki, dapat memelihara keluarga atau anak dan suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan.